Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang eh, pengisian aplikasi e-kinerja, jadi pengisian SKP tahun 2025, yang ingin belajar SKP 2025, input rencana hasil kerja tahun 2025 dari Januari sampai Desember 2025, mari belajar bersama saya. Pertama, kita login aplikasi e-kinerja BKN, ya. Lalu kita masukkan nama dan NIP password yang sudah terdaftar, ya. Misalnya, ya. Hmm. Setelah itu, teman-teman bisa menambahkan periode SKP, ya. Kita besarin ini dulu, ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah bentuk ini, jadi tampilannya seperti ini. Ada periode awal, kita isi 1 Januari 2025. Lalu periode akhirnya yaitu 31 Januari, 31 Desember, sorry. 31 Desember 2025. Nah, ini pendekatannya kuantitatif, ya. Klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, Pak, Bu. Mm-mm. Nanti detail SKP kita klik ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, lalu tambahkan RHK. Apa sih arti RHK itu? RHK ini, RHK. Rencana hasil kerja. Ada rencana hasil kerja yang utama, ada yang tambahan, ya. Kalau yang utama itu ada di sini, ya. Di sini, ya. Ini hasil kerja utama dan ini hasil kerja tambahan. Mari kita eh, apa mengisi yang hasil kerja utama dulu, ya. Tambah RHK, klik. Lalu rencana kerja yang diintervensi, misalnya terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas fungsi organisasi. Nah, ini rencana hasil kerja yang diintervensi oleh atasannya langsung, ya. Jadi atasan langsung itu harus membuat RHK terlebih dahulu, baru bisa diturunkan kepada bawahannya. Seperti itu. Jadi kalau RHK atasannya belum diinput, yang bawahannya belum bisa mengerjakan mengisi kinerja RHK tersebut, ya. Jadi harus seperti itu. Jadi misalnya RHK-nya terlaksananya kegiatan mendukung tugas fungsi organisasi. Nah, jenis RHK-nya kita klik yang utama. Nah, rencana hasil kerjanya misalnya, ya, misalnya terlaksananya verifikasi gitu, ya. Pelaksananya verifikasi bukti-bukti pengeluaran antara kwitansi dan kesesuaian mata anggaran dengan berkas surat pertanggungjawaban kegiatan. Nah, klik di sini oke, ya. Karena yang bersangkutan itu verifikator keuangan, ya. Jadi rencana hasil kerjanya itu harus sesuai dengan eh, pekerjaan sehari-hari, ya. Ya, jenis RHK tambahan, ya. Ini ada yang error, ya. Dari ini harus kita refresh terus, ya, Bapak Ibu, karena eh, elektronik kinerja ini, Ekin ini itu aplikasinya yang buat BKN. Jadi banyak yang error, ya. Ini ada tipe-tipe ini nih. Padahal saya nggak nulis itu. Nah, ada tuh, oh kan. Jadi harus
diedit terus ya sampai tidak ada ya. Lalu ada di sini aspek ya, Bapak Ibu. Aspek itu kita tambah indikator ini ya. Indikatornya ini ya. Aspeknya adalah kuantitas, yaitu jumlah verifikasi bukti ya. Apa ini? Maaf, jumlah bukti-bukti pengeluaran antara kwitansi dan kesesuaian mata anggaran dengan berkas surat pertanggungjawaban SPJ kegiatan ya yang diverifikasi ya. Ada kata-kata yang ya. Targetnya itu misalnya ya, yang bersangkutan misalnya ada 12 dokumen. Misalnya dalam setahun kita klik oke. Iya. Ini masih ada tipe-tipenya ya. Jadi teman-teman bisa di-refresh lagi, klik refresh ini. Ya, kalau masih ada kita hilangkan ya. Tuh, biasa aplikasi ada seperti itu. Nah, setelah itu tambah indikator. Ini kan aspeknya kuantitas ya. Nah, sekarang tambah indikator kualitas. Nah, ini kualitas, klik kualitas. Kualitas itu biasanya persentase ya. Persentase verifikasi bukti pengeluaran antara kwitansi dan kesesuaian mata anggaran dengan berkas-berkas surat pertanggungjawaban SPJ kegiatan. Ya, misalnya targetnya 80 sampai 100% ya. Iya. Hmm. Jadi persentase verifikasi ya, misalnya. Oke, ini edit aja kalau ada yang typo diedit saja. Hmm. Nah, setelah kuantitas dan kualitas ya, ini sebenarnya ditambahkan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau ada kata-kata presentasi itu sebaiknya harus ada bahasa sesuai dengan ketentuan ya, atau sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan peraturan bisa ya. Nah, tambahkan indikator setelah itu. Aspek yang ketiga, aspek waktu. Jadi ada aspek waktu yaitu lamanya waktu verifikasi ya, bukti pengeluaran mata anggaran dengan berkas surat SPJ kegiatan. Targetnya misalnya 12 bulan ya waktunya. Baik. Nah, ini sudah ada RHK eh, yang pertama ya. Jadi teman-teman seperti ini yang RHK utama ya. Baru kita masuk ke RHK selanjutnya. Tambah RHK, klik. Lalu kita klik rencana hasil kerja yang diintervensi ya. Mm-mm. Misalnya tadi ini ya. Nah, jenis RHK-nya masih utama ya. Nah, misalnya ya, tersusunnya daftar rincian dan daftar pengeluaran real kegiatan misalnya. Ya, tersusunnya ya. Artinya disusun ya. Mm-mm. Seperti ini. Tersusunnya daftar rincian ya, tersusunnya daftar rincian. Utama ya ini ya. Jadi harus ini ada tipe-tipenya, maklum lagi error ya. Jadi berkali-kali nih namanya Ekin ya. Ah. Lalu di sini tambah indikatornya. Jadi kalau daftar rincian kegiatan ya, indikatornya itu aspeknya adalah kuantitas, jumlah daftar rincian kegiatan ya, daftar rincian atau daftar pengeluaran real kegiatan yang disusun. Ya, targetnya itu misalnya ya, misalnya 25 dokumen misalnya dalam setahun misalnya ya. Nah, setelah itu ada aspek kuantitas dan sekarang aspek kualitas ya. Persentase, persentase misalnya
penyusunan, ya kan, penyusunan tadi ya, sesuai dengan ketentuan. Ya, targetnya misal 80 sampai 100%. Nah, waktu di sini ada aspek waktu, lamanya waktu. Penyusunan ya, penyusunan daftar rincian daftar pengeluaran kegiatan, misalnya 12 bulan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ini bahasa tersusunnya, di sini juga tersusunnya, ya. Di sini juga presentasi penyusunan dan lamanya waktu penyusunan, ya. Nah, seperti itu. Lalu, tambahkan RHK lagi, ya. Sama seperti tadi ya, jadi terlaksana kegiatan jenis RHK-nya utama, misalnya terlaksananya verifikasi misalnya. Terlaksananya verifikasi surat tugas SPD kegiatan misalnya dan lampiran SPD misalnya. Kita lihat ya masih ada tipe-tipe ini. Kita refresh ya Bapak Ibu. Mhm. Hmm. Setelah itu ini masih ada ya terlaksananya belum. Lagi error ini kayaknya akhirnya. Terlaksananya. Ya. Oke. Setelah itu baru tambah indikator, kuantitas. Indikatornya jumlah dokumen, sorry, tadi verifikasi ya, jumlah eh, surat tugas ya, atau surat perjalanan verifikasi yang terverifikasi ya. Jadi di sini kuantitas, lalu bahasanya jumlah surat tugas, surat perjalanan dinas, dan SPD lampiran yang diverifikasi ya. Nah, ini misalnya ya 25 dokumen dalam setahun misalnya. Misalnya ya, di sini hmm, hari ini perjalanan dinasnya L-nya belum ada. Hmm, ya. Nah, ini kuantitasnya ya. Lalu kualitasnya adalah persentase ya, verifikasi surat tugas atau SPD ya yang sesuai ketentuan, sesuai dengan ketentuan ya. Targetnya adalah 80 sampai 100%. Lalu kita tambah lagi indikator waktu ya. Lamanya waktu verifikasi surat tugas ya. Nah, verifikasi lamanya 12 bulan misalnya. Nah, jadi ya seperti ini. Jadi kata-kata verifikasi di sini juga ada yang di kuantitas ya. Ini verifikasi, presentasi verifikasi, lalu lamanya waktu verifikasi. Jadi terhubung antara RHK dengan aspek dan indikator kinerja individunya seperti itu. Ini baru 3 RHK hasil kerja yang RHK utama ya. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi. Iya. Ini jenis RHK-nya utama ya. Misalnya koordinasi dengan penanggung jawab misalnya. Ya, terlaksananya koordinasi dengan penanggung jawab PJ kegiatan tentang SPJ keuangan ya, satuan kerja misalnya. Oke, kita klik oke. Ya. Nah, ini lagi error ini. Kita refresh terus ya, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Ulang lagi nggak apa-apa karena aplikasi ini error. Sedang pemeliharaan atau mungkin apa ya, overload ya. Nah, seperti itu. Jadi ini terlaksananya harus sabar masukin hacking ini eviden ya. Nah, ini aspeknya kuantitas ya. Jadi
jumlah koordinasi dengan penanggung jawab atau PJ kegiatan SPJ keuangan yang dilaksanakan ya atau yang dikoordinir. Misalnya 25 kali ya, 25 dokumen. Jadi dokumen itu nanti bisa ada kayak apa namanya foto-foto terus lalu apa dokumen-dokumen SPJ ya seperti itu. Apa aja SPJ-nya di bagian kegiatan-kegiatan di bagian-bagian di tim kerja maksudnya. Lalu kualitas setelah itu. Kualitas itu aspek kualitas ya misalnya. Ini persentase. Persentase koordinasi dengan bertanggung jawab PJ kegiatan SPJ keuangan ya sesuai dengan ketentuan. Pasti ada itu ya. Lalu ini targetnya 80 sampai 100%. Lalu setelah itu aspek waktu. Lamanya waktu ya. Waktu apa itu? Koordinasi ya. Koordinasi dengan penanggung jawab. Misalnya 12 bulan ya selama setahun misalnya. Ini sudah apa untuk rencana hasil kerja yang utama ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan langsung ke ini ya. Jadi kita tambahkan RHK tambahan. Gimana caranya? Nah, seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi ya. Ini tambahkan RHK. Rencana hasil kerjanya misalnya bukan yang seperti yang tadi ya, misalnya laporan keuangan ya kan, tercapainya penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ada klik nih. Ini ada kata-kata tambahan ya. Ya, ulang lagi. Ini misalnya laporan ini misalnya yang hasil kerja atasan intervensi lalu jenis RHK-nya tambahan bukan utama ya. Kliknya tambahan ya. Seperti itu. Jadi misalnya tambahan itu terlaksananya penyusunan bahan laporan misalnya. Terlaksananya penyusunan bahan laporan keuangan satuan kerja secara berkala misalnya. Oke, klik oke. Nah, ini munculnya ini ya. Jadi kita refresh lagi ya. Nah, itu ada yang masih ada yang typo ya. Tambahan terlaksananya. Oke, masih ada yang typo nih. Oke. Jadi setelah itu tambah indikator ya. Misalnya kuantitas, jumlah bahan laporan keuangan satuan kerja secara berkala yang disusun ya. Ya kan? Oh, nih targetnya misalnya bahan laporan keuangan tuh dua ya. Dua laporan misalnya dalam setahun kan semester ya. Ini karena semester satu dan semester dua misalnya. Jadi ada dua laporan misalnya targetnya. Jadi ini ada bahasanya terlaksana penyusunan berarti jumlah bahan laporan yang disusun seperti itu. Jadi nyambung antara RHK dengan bahasa indikator ini ya. Lalu tambahkan indikator. Jadi ada aspek kualitas yaitu persentase penyusunan laporan berkas sesuai dengan ketentuan atau prosedur boleh atau regulasi boleh ya. Jadi terserah ya yang mana yang enak ditulis ya. Nah, ini aspek waktu. Namanya waktu penyusunan bahan laporan misalnya ya. Targetnya adalah 12 bulan misalnya ya. Nah, ini udah ya RHK tambahannya sudah ada satu. Jadi RHK totalnya ada 5 ya. Bapak Ibu. Nah, ini eh, sudah fix ya atas nama pegawai tersebut. Setelah sudah fix itu, jadi teman-teman itu bisa eh, disesuaikan lagi, diperiksa lagi ya, apa ada yang tipe atau enggak gitu kan. Kalau enggak ada, kita refresh lagi.
Refresh ulang ya. Refresh ulang. Lalu setelah itu eh, ajukan ini ya, status draft apa statusnya ini ya, statusnya ini diajukan SKP ya. Jadi ini ajukan, klik ya, yang ini ya, nih, ini ajukan SKP ya Bapak Ibu. Kalau ini statusnya SKP draft, draft itu artinya belum mengajukan. Tapi kalau udah mengajukan, nah kita klik ya, misalnya nih, klik ajukan SKP. Nah, ada bahasa seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP? Nah, Anda tidak bisa melakukan perubahan ya. Ah, tidak melakukan perubahan apapun sampai SKP selesai ditinjau. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu, diperiksa lagi apakah sesuai dengan targetnya. Jadi harus ada komunikasi dengan pimpinan berapa targetnya ya, berapa pembagian tugasnya sesama tim ya. Jadi harus koordinasi seperti itu. Ya, jadi kita klik OK ya. Bismillah ya. Klik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi berubahlah ya. Statusnya itu menjadi bukan lagi draft tadi, tapi statusnya menjadi pengajuan ya. Nah, dari sini eh, yang pegawai tersebut itu menunggu ya, menunggu diverifikasi dan disetujui oleh pimpinan atau atasan beliau ya. Seperti itu ya Bapak Ibu tentang eh, apa namanya? Pengisian e-kinerja ya. Jadi dia 2025 nih ya, udah ada ini ya. Nanti setelah sudah seperti itu, kita menunggu persetujuan ya. Kalau sudah menunggu persetujuan tadi ya, yang ada di pengajuan ini ya, pengajuan sudah disetujui, maka kita bisa eh, apa namanya? Selanjutnya kita bisa eh, menambahkan periode penilaian misalnya nih kayak gini, triwulan 1 ya, klik kita triwulan 1 2025. Nah, inilah rencana aksi ya Bapak Ibu. Ini rencana aksi itu artinya eh, yang ini nih tombol merah ini ngapain aja nih dari awal bulan kemarin Januari sampai Maret 2025. Nah, ini diisi nih targetnya ya, targetnya, rencana aksinya ngapain aja. Nah, ini nggak bisa SKP kalau kita klik itu tadi ya. Tadi misalnya nih, tadi kita klik tadi ya, kan udah tambahkan periode misalnya. Kita klik, nah misalnya. Jadi seperti ini, SKP ini belum disetujui, jadi harus disetujui dulu, baru bisa membuat suatu apa rencana kerja 3 bulan ke depan. Oke, Pak, Ibu. Baik, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat ya. Eh, Selamat mengerjakan pengisian RHK, Rencana Hasil Kerja, baik utama dan tambahan di 2025. Nanti setelah ini ada tahapan berikutnya yaitu tahapan persetujuan dan kita bisa masukkan rencana hasil kerja kita dan upload bukti-bukti kerja nanti ada step selanjutnya. Terima kasih banyak saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.